Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Baik, sebelum kita memulai untuk mengkaji istri Rasulullah yang bernama Sofiyah binti Huyai, evaluasi dulu sebentar. Yuk, yang pertama siapa istrinya Rasulullah? Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua, Saudah binti Zam'ah. Yang ketiga, Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu an. Yang keempat, Hafsah binti Umar radhiyallahu an. Yang kelima, Zainab binti Huzaimah. Yang keenam, Ummu Salamah binti Umayyah. Yang ketujuh, Zainab binti Jahash. Yang kedelapan, Juwairiyah binti Harith, ya kan? Yang kesembilan, Habibah Ramlah binti Abu Sufyan. Baik, yang ke-10, Sofiyah binti Huyai. Alhamdulillah. Hafal napa mboten, Bu? Kebanyakan gitu ya. Orang mudeng-mudeng, orang apal-apal. Mboten napa-napa. Yang penting ibu-ibu datang kemari tuh lagi ngasah akal, biar ndak pikun. Subhanallah. Betul. Ya, daripada di rumah yang dipikir sawah, ladang, makanin ayam gitu kan. Nggih mboten. Ayamnya dihitung ada berapa gitu ya. Itu tuh juga bagi orang tua itu latihan. Tapi sekali-kali nanti apa, datang ke majelis ilmu. Oh iya, diputer lagi otaknya, dan itu subhanallah menjadi obat untuk tidak pikun. Jadi hari ini kita belajar istri Rasulullah SAW yang keberapa teman-teman? Yang ke-10. Beliau adalah Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, dan beliau adalah seorang wanita dari kalangan bangsawan. Kenapa saya katakan dari kalangan bangsawan? Karena ayahnya beliau yang bernama Huyai itu pembesar atau pemimpin orang-orang Yahudi. Jadi dulu di Madinah, teman-teman, sebelum Rasulullah SAW datang, Madinah itu namanya apa? Ayo, ada yang ingat enggak? Apa nama kota Madinah itu sebelum Rasulullah datang? Digantilah namanya Madinah. Sebelumnya nama kotanya apa? Yathrib. Namanya Yathrib. Dulu kota Madinah itu dihuni oleh orang-orang Yahudi. Ada banyak suku yang tinggal di Yathrib, dan ada 3 kelompok terbesar dari kalangan Yahudi yang sudah menempati Yathrib. Mereka adalah Bani Qainuqa namanya, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Jadi ada 3 suku Yahudi yang menempati Yathrib. Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Dan Sofiyah binti Huyai ini adalah putri dari salah satu pemimpin suku Yahudi, yakni suku Bani Quraidah. Ya. Jadi luar biasa tuh teman-teman. Kalau di Yogyakarta itu diumpamakan Sofiyah tuh anaknya sultan. Anaknya sultan, seorang pemimpin dalam sebuah kaum itu benar-benar disegani zaman dulu. Sampai ketika kami belajar di Yaman, teman-teman, di Yaman tuh masih banyak. Suku-suku tuh masih kental banget. Itu kalau kami jumpa dengan ketua suku, ya, Masya Allah, rumahnya itu mungkin besarnya sudah sekampung. Jadi kita kayak di benteng gitu, Bu Hanifah. Di benteng, dan itu benar-benar saya merinding lagi ya. Benar-benar yang datang ke situ tuh nggak sembarang orang gitu loh. Bisa dibayangkan nggak teman-teman? Kalau orang-orang Arab ya memandang ketua suku itu luar biasa, artinya putrinya itu benar-benar orang yang luar biasa nggak? Iya. Bahkan mungkin kalau kita lihat di zaman sekarang, sultan tidak akan menikahkan putrinya kecuali dengan orang pilihan. Ya. Nah, Sofiyah binti Huyai dulu
sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, beliau juga punya 2 suami. Suaminya Sofiyah, dua-duanya penyair. Ya, ibu-ibu perlu diketahui penyair itu zaman dulu kala adalah profesi tertinggi di kalangan orang-orang Arab. Ya, saya mau tanya, orang Indonesia itu punya menantu kagum kalau punya profesi apa sih, Bu? Ibu ada yang sudah punya menantu atau pengen punya menantu? Nah, Ibu monggo, Bu. Silakan. Pengennya punya menantu yang berprofesi apa? Ibu punya anak perempuan apa mboten? Ada. Siapa di sini yang mau punya anak perempuan sudah besar, mau menikah? Ada jenengan? Oh, masih kuliah. Harapannya besok pengen punya menantunya yang berprofesi apa? Betul. Yang penting agamanya gitu ya, Masya Allah. Kalau nyun sewu, kalau orang-orang di luar sana ibu-ibu sosialita misalnya, mereka tuh rata-rata pengen punya menantunya yang berprofesi apa toh? Dokter, polisi, pilot, presiden, wes cita-cita itu. Iya enggak? Cita-citanya mau jadi apa, Nak? Dokter. Mau jadi apa? Polisi. Mau jadi apa? Presiden. Mau jadi apa apalagi? Pilot. Lihat sekarang kalau ada perempuan, nah cita-citanya mau jadi apa? Ibu rumah tangga. Istilahnya sekarang tuh udah malah mau cita-citanya apa? Masuk surga gitu kan? Masya Allah. Udah banyak loh anak-anak sekarang. Masya Allah. Masya Allah. Jadi kalau dulu ya orang tua kita itu mungkin memimpikan punya menantu yang berprofesi dokter, polisi, presiden atau pilot gitu ya. Karena itu profesi yang sangat-sangat bergengsi. Nah dulu zaman pada waktu Arab jahiliyah, sebelum Islam itu diutus, sebelum Islam itu datang, maka profesi tergengsi di kala itu adalah penyair. Jadi kalau ada orang jadi penyair itu benar-benar rebutan. Kalau ada laki-laki tuh jadi penyair zaman dulu, itu benar-benar jadi rebutan para orang tua yang punya anak perempuan. Ya. Dan memang subhanallah, coba ibu-ibu lihat, Allah itu ketika memberikan mukjizat kepada seorang rasul itu disesuaikan dengan kaumnya. Contoh, Allah memberikan mukjizat Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam Al-Quran, Al-Quranul Karim, itu ada beberapa surat yang akhirannya hurufnya sama. Coba cek ibu-ibu. Surat An-Nas. Ibu hafal napa mboten? Cobi dibaca bareng-bareng. Kita perhatikan huruf akhirnya. Baca ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Huruf terakhirnya apa, Bu? Sin. Lanjut ayat kedua. Malikin nas. Huruf terakhir apa? Sin. Lanjut. Ilahin nas. Huruf terakhir apa? Sin. Terus min syarril waswasil khannas. Huruf terakhir apa? Sin. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Huruf terakhir sin. Minal jinnati wan nas. Huruf terakhir apa, Bu Hanifah? Sin. Alhamdulillah bukan S. Ibu-ibu jawabnya S gitu ya. Sin. Jadi surat An-Nas saja huruf terakhirnya apa ibu-ibu? Sin. Dan syair semakin bagus syair di kalangan orang Arab kalau huruf terakhirnya niku sami mawon. Jadi cirinya syair tuh zaman dulu tuh Muhanifas, mereka tuh bikin berlomba-lomba, bikin yang huruf terakhirnya itu sama semua. Sampai orang Arab itu saya tahu betul, saking cintanya ke syair, Bu, mereka itu sambil nyetir tuh sambil menyenandungkan syair. Dihafal syair nih kok. No. Oh, Masya Allah. Jadi memang ada intonasi tapi nggak pakai musik. Cuman dia ada intonasinya. Misalnya kalau mandumah, kalau orang ahlul ilmi kan namanya mandumah. Mandumah juga sama. Terakhirnya sama hurufnya. Nah, kita balik lagi ya. Jadi Al-Quran itu bukan syair. Bukan. Sama sekali bukan. Al-Quran adalah firmannya Allah subhanahu wa ta'ala. Namun redaksinya. Ya, redaksinya, lafadznya itu mirip
dengan syair yang dibuat oleh bangsa Arab. Sehingga orang-orang Arab yang melihat isi kandungan Al-Quran, mereka mengatakan ini bukan perkataan manusia. Karena mereka paham mana perkataan yang bagus, mana perkataan yang sedang, mana perkataan yang tidak baik. Ya, subhanallah. Kalau ibu-ibu baca lagi surat-surat yang lain yang panjang, maka didapati juga huruf terakhirnya sama. Nah, Allah Azza wa Jalla ketika menurunkan Al-Quran, ya, maka Allah ingin tunjukkan bahwa Al-Quran ini lebih baik daripada syair-syair yang dibuat oleh orang-orang Arab. Ya, subhanallah. Contoh lagi ibu-ibu. Dulu pada zaman Nabi Isa alaihi salam, kira-kira yang lagi viral, yang lagi booming, yang lagi heboh gitu ya. Di zamannya Nabi Isa itu yang sangat terkenal waktu itu apa, Bu? Yang orang-orang itu mereka itu berlomba-lomba mendapatkan itu. Kalau tadi kan orang Arab kan syair tuh yang paling top markotopnya gitu ya. Kalau zamannya Nabi Isa itu apa? Pengobatan, ibu-ibu. Zamannya Nabi Isa tuh pengobatan. Itu luar biasa tuh, jadi ilmu yang favorit di zaman Nabi Isa alaihissalam. Maka Allah turunkan mukjizat. Ini enggak apa-apa biar buat ini ya wawasan ya. Allah turunkan mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa bisa atas izin Allah bisa menyembuhkan orang sakit ya, atas izin Allah. Bahkan Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati atas izin Allah. Allah ingin membuktikan kepada kaumnya Nabi Isa alaihissalam bahwa Nabi Isa telah diberikan mukjizat yang lebih keren daripada apa yang mereka miliki. Subhanallah. Namun terkadang orang yang belum beriman sudah Allah kasih bukti, mereka tetap tidak beriman. Ya, hanya orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah mereka beriman. Satu lagi, ibu-ibu tahu nggak apa mukjizatnya Nabi Musa di antaranya? Mesti sudah hafal lah, masa ya ndak hafal? Ayo Bu, napa Bu? Nabi Musa ini kok mukjizatnya nopo? Tongkatnya jadi ular. Ya, tongkatnya jadi ular, betul. Masya Allah, keren ibu ya, Masya Allah. Masih ingat ya Bu ya, pelajaran zaman dulu kala. Kenapa Allah, Masya Allah, barakallahu fiik. Kenapa Allah kasih Nabi Musa itu mukjizat tongkat menjadi ular? Ya ibu-ibu, kenapa? Karena zaman Nabi Musa ilmu yang paling keren, top markotop, jadi trending topiknya gitu ya. Orang-orang di mana-mana tuh belajar ilmu itu, yaitu ilmu sihir. Ya subhanallah. Jadi zaman dulu tuh orang yang punya ilmu sihir tuh zamannya dulu Nabi Musa tuh paling top markotop gitu ya. Paling keren lah ya, Masya Allah. Nah maka dari itu Allah Azza wa Jalla memberikan mukjizat kepada Nabi Musa, tongkatnya menjadi ular. Tapi itu bukan sihir. Ya subhanallah. Jadi kita tahu teman-teman bahwa dulu penyair adalah orang yang memiliki profesi yang bergengsi di kalangan orang Arab. Nah sampai-sampai Huyai ini punya anak perempuan dan Sofia tuh terkenal cantik loh. Kok bisa terkenal cantik? Dari mana kita tahu? Padahal kita belum melihat. Dari kisah yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Jadi dulu waktu Sofia dibawa ke Madinah, Sofia itu dulu tawanan perang. Ya tawanan perang dari peperangan Khaybar. Waktu ibunda Sofia ini dibawa oleh Rasulullah SAW sudah dinikahi ke Madinah, maka isi-isi Rasulullah ini kasak kusuk. Tahu kasak kusuk nggak ibu-ibu? Ya namanya mak-mak ya, walaupun itu udah istrinya Rasulullah tetap aja, apa ya, bukan kasak kusuk, apa namanya yang lebih mulia, apa ya? Ya ngobrol lah ya, sesama madu gitu ya. Itu sampai bilang begini, Sofia nih, dia cantik gitu ya. Terdengar kabar burung ya. Sampai Aisyah tuh pas Sofia datang sama Rasulullah tuh ngintip-ngintip gitu. Ada rasa gengsi kalau mau melihat mana Sofia, jadi ngintip-ngintip. Mana sih kecantikan Sofia kayak mana gitu. Ketahuan Rasulullah, ditoel sama Rasulullah. Aisyah gitu ya. Menurutmu bagaimana? Malah Rasulullah bercandain Aisyah. Gimana menurutmu? Cantik nggak dia gitu ya? Masya Allah. Padahal itu isinya Rasulullah tuh sudah heboh. Sebelum Sofia dibawa ke Madinah itu udah Sofia nih cantik gitu ya. Kenapa? Karena memang terkenal orang-orang Yahudi zaman dulu tuh cantik-cantik. Masya Allah ya. Kenapa Bu cantik-cantik? Karena mereka juga keturunannya para nabi. Keturunannya Nabi Musa, keturunannya Nabi Harun, dan mereka berasal dari Mesir. Ya, orang-orang Mesir sampai sekarang itu cantik-cantik. Tapi orang Mesir juga ada bagian-bagiannya ya Bu. Yang paling tercantik tuh dulu daerah bagian Kleopatra. Saya dulu punya kawan waktu di Yaman, orang Mesir, Ummu Hanifah. Orang Mesir daerah Dimyat, daerah Dimyat, dan alhamdulillah kemarin kami juga berjumpa dengan guru anak-anak kami orang Mesir, orang Iskandaria. Itu Masya Allah, kalau kita lihat wajahnya
mereka barakallahu fihinna jami'an. Itu Masya Allah udah kayak ngalahin putri Indonesia lah ya. Betul betul. Tinggi, mancung, matanya nggak pakai softline aja sudah biru-biru gitu ya. Terus bulu matanya tuh lentik, nggak pakai bulu mata palsu Bu, nggak. Kalau kita orang Indonesia kan pakai bulu mata palsu, iya nggak? Sampai menjelik gitu, dilihat ternyata palsu gitu ya. Nah itu enggak. Masya Allah, Masya Allah. Kita tuh sampai nggak berkedip. Ya Allah, ini tuh yo manusia apa manusia gitu ya. Saking cantiknya Masya Allah. Kenapa? Karena mereka juga masih keturunannya Nabi Yusuf alaihissalam. Coba, Nabi Yusuf kan di Mesir. Ibu-ibu coba tadaburi surah Yusuf. Yusuf itu di Mesir. Ya Masya Allah. Jadi Sofia nih, dia memang mbah buyutnya ini cantik. Mbah buyutnya ini dari orang-orang bagus gitu loh, subhanallah. Nah, sini ada yang belum menikah nggak? Ada, Masya Allah, barakallahu fiik. Katanya orang, kalau mau memperbaiki keturunan, nikahilah sama laki-laki ganteng katanya. Tapi itu bukan syarat. Yang paling utama adalah agamanya yang bagus. Kalau udah ada laki-laki agamanya bagus, ganteng pula misalnya ya, rupawan pula, boleh dinikahi. Tapi jangan sampai rupawan saja tanpa ada agama yang dilandasi. Ya Masya Allah. Baik, balik lagi ya. Ibu-ibu berdoa deh Ibu, semoga besok kita ketemu sama Ibunda Sofia. Amin. Masya Allah. Jadi memang Sofia tuh cantik, Masya Allah. Nah, balik lagi. Nah, suaminya yang dua itu, suaminya Sofia yaitu Salam dan Kinanah, dua-duanya itu belum masuk Islam ya. Dan yang terakhir yang bernama Kinanah itu meninggal dalam peperangan Khaybar. Dan Ibunda Sofia menjanda waktu itu. Ya subhanallah. Bahkan Sofia itu ketika itu jadi tawanan perang. Jadi waktu peperangan Khaybar kan dulu ibu-ibu, ayahnya Sofia yang bernama Huyai. Karena Huyai ini bukan hanya seorang pemimpin bagi kaumnya, tapi juga ahli ilmu. Disebutkan dalam beberapa sirah ulamanya orang Yahudi. Apa ya bahasanya ya? Ya intinya orang pinternya orang Yahudi lah. Karena ini Huyai ini dia juga baca kitab Taurat Ummu Hanifah. Dan kitab Taurat yang dibaca Huyai zaman dulu itu adalah kitab Taurat yang asli, bukan kitab Taurat yang sudah dimanipulasi, bukan kitab Taurat yang sudah diganti. Jadi zaman dulu kala ibu-ibu, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini namanya Kutubus Samawi, kitab-kitab yang memang diturunkan dari langit. Itu ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada Al-Qur'an. Ya. Nah, yang masih ori sampai sekarang adalah Al-Qur'an yang belum dirubah-rubah. Nah, kalau sekarang Injil sudah dirubah, Taurat sudah dirubah, Zabur sudah dirubah. Dulu pada zamannya Huyai, Tauratnya itu masih asli, belum dirubah. Jadi tercantum di Taurat tuh bahwa Nabi akhir zaman itu dia namanya begini, sudah ada ciri-cirinya, berasal dari ini itu sudah ada, termaktub ada di Taurat. Nah, Huyai dengki, ya, iri, hasad. Itu berawal dari hasad. Mereka orang-orang Yahudi menginginkan Nabi terakhir, Rasul terakhir itu dari kalangan mereka, dari kalangan orang-orang Bani Israel, dari kalangan orang-orang Yahudi. Mereka tidak mau Nabi terakhir dari kalangan Arab, karena Rasulullah SAW itu dari kalangan Arab ibu-ibu. Dan Yahudi itu bukan Arab, Yahudi itu A'jam. Apa itu A'jam? A'jam itu adalah non-Arab. Jadi kita orang A'jamiyah. Tapi nggak usah bersedih ibu-ibu. Orang A'jam juga ada bagiannya kok masuk surga. Orang Arab juga ada yang nggak bisa baca Al-Quran. Ya, saya itu sampai waktu di Yaman, kami beberapa orang Indonesia itu jadi guru di sana. Guru ngajarin Iqra. Bagi siapa? Bagi masyarakat Yaman. Waktu saya cerita ini kepada putri saya tanya, Umi, emang ada orang di sana nggak bisa baca Quran? Ada nak. Tapi kan Al-Quran diturunkan dengan bahasanya mereka, kata Aisyah. Tapi ada nak, karena mereka nggak mau belajar. Ya, sama aja dengan kita. Kita kan ada juga orang nggak bisa baca tulis kan Bu? Kenapa? Karena nggak mau belajar. Jadi orang Arab juga ada yang nggak bisa baca Al-Quran, walaupun Al-Quran diturunkan dengan bahasa mereka. Ya subhanallah. Baik, balik lagi. Nah, Huyai ini tahu bahwa Rasulullah SAW itu bukan dari bangsa Israel atau bukan dari Yahudi. Maka Huyai penuh kedengkian, ya. Dan Huyai berjanji kepada dirinya akan memusuhi Nabi kita Muhammad SAW selamanya. Ya, jadi Huyai itu benar-benar ada kedengkian yang sangat dalam kepada Rasulullah SAW sampai akhirnya terjadilah perang Khaybar. Ibu-ibu, saya tidak akan berpanjang lebar menceritakan bagaimana perang Khaybar karena khawatir waktunya tidak cukup. Ya, ibu-ibu PR aja PR. Silakan ditulis PR baca kisah perang Khaybar. Me time-nya para penuntut ilmu itu baca kok Bu. Ya, baca.
perang Khaybar. Seru banget itu, Masya Allah. Nah, akhirnya ketika peperangan Khaybar itu berkobar, ya, ketika peperangan Khaybar itu terjadi, maka Allah Azza wa Jalla memenangkan kaum muslimin. Subhanallah. Dan kala itu Ibunda Safiyah menjadi tawanan dari kaum muslimin. Subhanallah ibu-ibu. Jadi gini, dalam sejarah itu kalau ada peperangan, ibu-ibu nih ya, ada peperangan. Peperangan itu kalau yang menang kaum muslimin, maka harta musuh itu namanya ghanimah. Harta yang ditinggalkan, entah itu pedangnya atau tunggangannya. Karena terkadang para musuh-musuh ini sudah nggak memikirkan hartanya, yang penting dirinya lolos gitu, lari dan hartanya ditinggal. Maka harta ini disebut dengan ghanimah. Dan orang yang tidak lari, orang yang tertangkap namanya tawanan. Ya. Nah, Ibunda Safiyah ini termasuk menjadi tawanan bagi kaum muslimin. Dan dulu, zaman dulu kala, yang namanya tawanan itu dibagi-bagi kepada para sahabat untuk dijadikan budak. Ya, boleh. Ghanimah juga sama dibagi. Syariat Nabi kita Muhammad SAW membolehkan untuk membagi ghanimah. Halal hukumnya. Syariatnya Nabi Musa alaihissalam di zamannya beliau yang namanya ghanimah itu dibakar. Ya, tidak boleh digunakan, tidak boleh dibagi. Ya subhanallah. Jadi seberapa banyak peninggalan peperangan, harta peperangan itu dibakar zamannya Nabi Musa. Tapi zamannya Nabi kita Muhammad SAW boleh dibagi. Dulu Safiyah ini adalah milik Dihyah. Namanya Dihyah. Dia itu seorang sahabi, ya. Beliau dapat jatah Safiyah di subhanallah. Nah, para sahabat ketika tahu bahwa Safiyah ini anaknya pemimpin Yahudi, mereka mengadukan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ternyata ada di antara tawanan kita itu putrinya kaum Yahudi, gitu ya, putrinya Huyai. Rasulullah SAW itu subhanallah ya, beliau itu seorang Rasul yang tidak mau mendolimi sesamanya, seorang Rasul yang sangat-sangat penyayang. Bahkan beliau ya adalah seorang yang memuliakan kaum wanita. Karena beliau tahu bahwa Safiyah ini putri dari kalangan orang-orang Yahudi, dari kaum Yahudi, dan sebelum masuk Islam Safiyah adalah orang yang dimuliakan oleh bangsanya, oleh kaumnya. Maka Rasulullah SAW pun ingin memberikan kemuliaan, ingin memberikan kedudukan kepada Safiyah. Dan Rasulullah SAW waktu itu memanggil Dihyah dan mengatakan, wahai Dihyah, lepaskan Safiyah, ambil tawanan lain. Ya, subhanallah. Dan ketika itu Dihyah nurut ya, ambil tawanan lain dan dilepaskan Safiyah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Safiyah, wahai Safiyah, ya subhanallah, luar biasa Rasulullah itu ya, baiknya tuh luar biasa. Wahai Safiyah, aku akan memberikan dua pilihan kepadamu, kata Rasulullah. Pilihan yang pertama adalah akan ku kembalikan engkau kepada kaummu. Ya, jadi saya merdekakan dan tak kembalikan ke kaum. Ya, ke kaummu, ke orang-orang Yahudi. Yang kedua, saya merdekakan dan saya nikahi. Safiyah milih yang mana? Safiyah milih pilihan yang kedua, yaitu dimerdekakan dan dinikahi. Beliau berkata begini kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya saya itu kalau mau kembali ke kaumku, saya mau kemana? Ayahku sudah meninggal. Huyai ini meninggal teman-teman pada waktu peperangan Khaybar. Dan saya itu kata Safiyah, saya itu sebelum ikut peperangan Khaybar ini, saya itu sebenarnya sudah cinta dengan Islam gitulah. Sudah senang, kata Safiyah. Ya. Dan saya tahu bahwa engkau adalah Nabi akhir zaman. Ya, saya diberitahu oleh ayahku bahwa akan datang Nabi akhir zaman yang bernama Ahmad, tapi ayahku karena gengsi gitu, karena nggak mau mengakui, hasad, jadi beliau tidak mau mengakui engkau sebagai seorang nabi. Jadi ternyata Safiyah ini sudah jatuh cinta duluan terhadap Islam. Bahkan beliau, kata Safiyah, saya itu ya Rasulullah pernah bermimpi dulu pada waktu saya punya suami yang bernama Salam dan Kinana. Saya tuh pernah bermimpi begini. Di suatu malam saya bermimpi rembulan keluar dari rumahku dan menempati rumahmu, apa bagaimana ya. Ketika itu suaminya tahu bahwa itu maknanya Safiyah akan menjadi istrinya Rasulullah SAW. Dan suaminya Safiyah tuh menampar pipinya Safiyah sampai pada waktu Rasulullah SAW melihat tuh ada lebam. Apa lebam ya ibu-ibu ya? Lebam. Zaman dulu itu kelihatan gitu, lebam di pipinya, subhanallah. Dan itu sebagai hal yang mungkin tanda atau bukti bahwa
dulu suaminya tidak suka juga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Sofia memilih pilihan yang kedua. Dan akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menikahi Sofia dan memerdekakan. Masya Allah. Ibu-ibu, kira-kira setelah Sofia itu menjadi istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kira-kira adakah ujian bagi beliau atau hidupnya mulus-mulus saja? Apa di antara ujian yang Allah berikan kepada beliau? Ada yang tahu? Tidak ada. Baik. Di antara ujiannya, tadi kan kita sudah sepakat ya, Sofia itu wanita yang cantik. Istri-istrinya Rasulullah tidak diam saja. Mereka yang namanya manusia ya, fitrah, namanya wanita, walaupun itu istrinya Rasulullah, tapi masih ada sifat cemburu. Mereka cemburu kepada Sofia. Sampai di antara mereka tuh banyak yang bilang, Sofia anak orang Yahudi. Suatu hari, Hafsah, putrinya Umar bin Khattab, istrinya Rasulullah SAW, berkata kepada Sofia, Sofia, kamu adalah anak orang Yahudi, gitu ya. Sofia tuh sedih, ibu-ibu. Ya gimana nggak sedih kan ibu-ibu? Sudah masuk Islam masih dikata-katai anak orang Yahudi. Ya. Sofia nangis. Ibu-ibu jangan dipikir istrinya Rasulullah itu nggak punya sifat cemburu loh. Ada sifat cemburu. Bahkan disebutkan dulu Aisyah radhiyallahu anha itu cemburu dengan Khadijah. Padahal Khadijah sudah meninggal dunia. Jadi kalau ibu-ibu ada sifat cemburu tuh fitrah. Ya, justru yang dipertanyakan kalau kita nggak cemburu, ya, suami kita main wanita, misalnya naudzubillah, summa naudzubillah, terus kita nggak cemburu, itu dipertanyakan. Seorang laki-laki istrinya main dengan laki-laki lain, dia nggak cemburu, itu juga dipertanyakan. Jadi zaman dulu kala, memang istri-istri Rasulullah tuh, masya Allah, pencemburu. Ya, diantaranya ibunda Aisyah. Nah, qadarullah pada waktu itu Hafsah yang berkata kepada Sofia, Sofia nangis, ya fitrah ya, maksudnya sedih ya, nangis sampai Rasulullah SAW tahu kenapa ya Sofia engkau menangis. Kata Sofia, aku dikata-katai oleh istri-istrimu ya Rasulullah, ya dengan anak orang Yahudi. Hafsah barusan bilang saya putri Yahudi gitu ya. Maka Rasulullah SAW memanggil Hafsah. Masya Allah ya, itu Rasulullah tuh saya tuh bayangin sudah ngurusin umat, ngurusin emak-emak yang beginian gitu. Masya Allah, ummahatul mu'minin radhiyallahu anhunna jami'an. Jadi memang istri tuh kadang begini kata para laki-laki, Ummu Hanifah. Kata suami saya itu begini. Kadang kata suami saya tuh bingung dengan pikiran wanita, kata beliau gitu. Iya ya Bia, begitu ya Bia. Iya, kadang wanita tuh penuh dengan perasaan. Kalau kita tuh para laki-laki tuh pakainya logika katanya ya. Paham enggak Ummu Hanifah? Pernah enggak sih suami kita bilang begitu? Pernah? Hah? Saya tuh bingung dengan wanita, gitu enggak? Pernah ya Mbak? Suaminya dengan pernah juga bilang itu. Overthinking katanya. Iya. Jadi Rasulullah tuh benar-benar lembut kepada istri-istri beliau. Subhanallah. Sampai-sampai beliau memanggil Hafsah, ya Hafsah, gak boleh begitu ya Hafsah, gitu ya. Dia Sofia, membela Sofia. Dia Sofia sekarang sudah masuk Islam. Bahkan kalau dirunut nasabnya Sofia itu, ayahnya itu kalau dirunut ya nasabnya itu nanti sampai ke Nabi Musa alaihissalam, sampai ke Nabi Harun alaihissalam. Jadi Sofia tuh sejatinya keturunannya para nabi, kata Rasulullah SAW. Sudah begitu beliau juga istrinya Nabi. Apa yang kau katakan itu bahwa Sofia itu anaknya Yahudi itu nggak bagus gitu loh. Subhanallah, bertakwalah kepada Allah ya, wahai Hafsah. Masya Allah. Jadi Sofia ketika tahu dibela oleh Rasulullah SAW, Sofia gembira lagi. Insya Allah. Ibu-ibu luar biasa ya, Rasulullah itu benar-benar adil terhadap istrinya. Masya Allah. Ya, baik. Nah, kemudian Sofia, subhanallah, radhiyallahu anha, beliau terkenal wanita yang cerdas. Wanita yang cerdas. Karena memang sejatinya ibu-ibu, orang-orang Yahudi sejatinya itu adalah orang-orang yang memang diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak diberikan petunjuk. Ya, orang-orang Yahudi itu cerdas. Coba lihat, ibu-ibu pernah tahu nggak sejarah? Jadi kalau wanita-wanita Yahudi itu kalau lagi hamil, mereka itu berlomba-lomba memecahkan soal matematika. Ya, lagi hamil tuh Ummu Hanifah, bukannya apa-apa, matematika dikerjain, dan itu ternyata ngefek ke bayinya. Ya. Kita wanita-wanita muslimah kadang kalau hamil malah mager. Harusnya siapapun dari kita yang sekarang sedang hamil, para wanita-wanita muslimah, wanita hamil itu harus sering datang kajian. Ya, itu ngefek banget ke janinnya. Wanita yang hamil itu harus sering baca Al-Quran. Ya, wanita yang hamil itu harus sering dengerin merotal Al-Quran, karena bayinya ikut dengar. Jadi kalau orang-orang Yahudi, mereka tuh berlomba-lomba wanita yang hamil ini dikasih soal matematika. Ya, suruh apa ibu-ibu? Suruh ngerjain soal matematika. Dan itu ternyata akhirnya berdampak kepada bayi-bayinya cerdas-cerdas. Namun ada namunnya, orang-orang Yahudi walaupun mereka cerdas, mereka tidak mengamalkan apa yang Allah berikan, sehingga mereka menjadi kaum yang terlaknat. Ya, baik.
Nah, Sofia ini dalam beberapa kisah beliau juga ikut urun rembuk, berpendapat lah, beride, dan idenya diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi subhanallah, isi Rasulullah SAW itu, masya Allah ya, cerdas-cerdas ya. Yang termasuk didengar pendapatnya oleh Rasulullah SAW itu Ummu Salamah, ya kan? Cerdas. Sofia termasuk, masya Allah. Baik. Setelah kita tahu bahwa Ibunda Sofia adalah seorang yang sangat cerdas, seorang yang cantik, beliau juga seorang yang taat kepada Rasulullah SAW. Masya Allah ya. Semua istri Rasulullah SAW itu subhanallah adalah wanita-wanita yang taat. Radiyallahu anhunna jami'an. Taat kepada Rasulullah SAW. Masya Allah. Walaupun dalam rumah tangganya ada sedikit apa ya namanya wanita ya, sedikit ada batu kerikil lah sedikit ya, tapi mereka tetap mentaati Rasulullah SAW. Masya Allah, patuh kepada Rasulullah SAW. Bahkan Sofia juga terkenal ahli ibadah. Masya Allah, ini dia mu'allaf ya, berarti Sofia itu kan mu'allaf, benar, karena memang beliau dilahirkan bukan dari bapaknya muslim ya, bukan, tapi beliau masuk Islam ketika menjadi tawanan dari perang Khaybar. Masya Allah. Dan beliau, Sofia juga, Masya Allah, di waktu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau menjadi seorang khalifah, maka biasanya Utsman juga meminta pendapatnya Sofia. Ya, Masya Allah. Jadi memang luar biasa ibu-ibu. Ada banyak istri-istri Rasulullah SAW itu setelah ditinggal wafat oleh Rasulullah SAW, kemudian kekhalifahan diganti oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Utsman. Mereka kalau ada sesuatu yang perlu ditanyakan biasanya bertanya kepada istri-istri Rasulullah SAW. Namun pastinya mereka bertanya lewat tidak langsung tanya, tapi ada tabir gitu loh. Masya Allah, Masya Allah. Dan beliau, Ibunda Sofia, meninggal di tahun 50 Hijriah. 50 Hijriah. Coba boleh dihitungkan, beliau, Ibunda Sofia itu lahir 9 tahun sebelum Rasulullah hijrah dan wafat di tahun 50 Hijriah. Jadi berapa usia beliau? 59 ya? Berapa? 60 usia beliau. Beliau menjanda berapa tahun teman-teman? Coba dihitung. Rasulullah itu wafat tahun berapa coba? Ayo diingat-ingat. Rasulullah itu wafat tahun 11 Hijriah. Dicatat. Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah. Sofiyah meninggal tahun 50 Hijriah. Berarti menjanda berapa tahun? 39 ya? Iya enggak? 39. Subhanallah. Subhanallah teman-teman. Dan berlaku bahwa semua istri Rasulullah SAW itu yang ditinggal wafat oleh beliau tidak boleh, kaidah. Dalam Islam Allah melarang semua sahabat menikahi istri-istri Rasulullah SAW. Jadi nggak ada satupun istri Rasulullah SAW itu yang jandanya itu menikah, nggak ada. Dan memang tidak boleh. Jadi semuanya tuh benar-benar setelah Rasulullah wafat tuh menjanda sampai Allah wafatkan. Yang nggak menikah lagi. Ada larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Dan istri Rasulullah yang paling tercepat. Kita sudah belajar. Ayo, siapakah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tercepat menyusul Rasulullah SAW? Boleh acungkan tangan. Siapa tuh? Ibu tahu? Boleh acungkan tangan. Salah juga mboten nopo-nopo. Hafsah belum tepat. Malah ditebak-tebak. Aisyah belum tepat. Sudah nanti ketemu malah ini. Aisyah bukan, Hafsah bukan, Ummu Salamah bukan. Sebentar dulu. Apa tadi? Antum jawab apa pertama? Enggak, pertama tadi Ummu Habibah bukan. Yang betul jawabannya adalah Zainab binti Jahsh. Tulis. Boleh. Istri Rasulullah SAW yang menyusul tercepat menyusul Rasulullah SAW, berjumpa dengan Rasulullah SAW itu adalah Zainab binti Jahsh. Sudah loh Bu, kita kan sudah pernah bahas Zainab binti Jahsh. Pernah kan? Lupa ya. Kisahnya tuh begini. Nih ibu-ibu pelajarannya. Mungkin nanti dengan coding, dengan ibu-ibu lihat tangan saya begini, nanti ibu-ibu jadi keingat. Kata Rasulullah SAW, Rasulullah sebelum wafat beliau berpesan begini. Nanti yang akan menyusul cepat dari istriku yang memiliki panjang tangan. Ingat tak kisahnya? Ingat? Ketika Rasulullah SAW wafat, istri-istri Rasulullah tuh sering begini di dinding, panjang-panjangan tangan. Tangannya siapa yang panjang? Saya apa jenengan gitu. Jenengan mati duluan gitu ya. Ternyata itu nggak berlaku. Yang meninggal duluan tuh Zainab binti Jahsh. Dan akhirnya istri Rasulullah baru tahu, oh yang dimaksud panjang tangan tuh yang banyak sedekahnya.
Dan Zainab binti Jahas ini dulu kebiasaan beliau tuh menyamak kulit. Dari hasil menyamak kulitnya beliau sedekahkan. Subhanallah, merinding ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu, jadi kalau ibu-ibu tuh punya usahanya tuh benar-benar usaha yang memang sudah izin ke suami. Suami ya boleh Bu, yang penting jangan melalaikan keluarga. Misal sudah dapat izin, niatkan dari awal usaha yang ibu-ibu rintis itu keuntungannya bukan untuk membeli brindit-brinditan ya, tapi diniatkan sebagiannya atau seluruhnya ya untuk sedekah. Ya, Masya Allah, kita tuh juga butuh sedekah Bu. Ya. Jadi ibu-ibu nih yang sekarang pada online shop harus izin dulu ke suami. Kalau suaminya bilang, "Mboten usah, ngurus anak wae." Nggih, gitu. Nggak boleh nego. Kayak gitu aja nggak boleh, gitu nggak boleh. Ya, karena suami kita tuh surga dan neraka gitu. Tapi kalau suaminya bilang, "Monggo, yang penting tahu mana kewajiban," gitu ya. Ngurus anak, ngurus suami. Jangan suaminya mau makan nggak ada, tinggal nunul datang gitu ya. Ya, misal. Jadi harus tahu. Ya. Dan nanti keuntungannya itu sebagiannya boleh disedekahkan. Ya, dengan niat seperti itu menjadi mulia. Ya, baik. Jadi nggak ada yang jawab ya ibu-ibu. Diingat-ingat nanti kapan-kapan saya tanya lagi insya Allah. Baik, itulah kisah tentang Ibunda Safiyah radhiyallahu anha. Semoga Allah Azza wa Jalla meridhai beliau dan meridhai seluruh istri Rasulullah SAW, dan semoga kita kelak bisa berjumpa dengan beliau. Semoga Allah mengampuni segala dosa kita. Jikalau ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jikalau ada yang salah datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.